Bantahan terkait pernyataan adanya persiapan dana Capres 2024 dengan cara memacari dan menikahi wanita-wanita beda agama. Jelas tidak benar. Mengenal sosok Direktur PT Taspen ANS Kossasi, ancam laporkan Kamarudin Simanjuntak. ANS Kossasi adalah Direktur Utama Dirut PT Taspen yang diangkat Menteri BUMN Erick Thohir menggantikan Iqbal Latanro pada 2022. Nama ANS Kossasi kini ramai lagi diperbincangkan karena berseteru dengan pengacara Kamarudin Simanjuntak. Permasalahan bermula saat Kamarudin Simanjuntak menyebut Dirut PT Taspen diduga mengelola dana Rp300 triliun untuk persiapan calon presiden 2024. Nama lengkap ANS Kossasi adalah Antonius Nicholas Stepanus Kossasi. Pria 52 tahun ini lahir di Jakarta, tanggal 12 Juli tahun 1970. ANS Kossasi merupakan lulusan Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada pada 1992, dan lulusan Magister Manajemen Keuangan dan Investasi, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia IPMI, 2006. Karir ANS Kossasi moncer dan terekam panjang di banyak sejumlah BUMN dan BUMD. Pria ini pernah menjabat Direktur Keuangan Perum Perhutani, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta, Komisaris Utama PT Wika Realty, Direktur Keuangan PT Wijaya Karya. Kemudian ANS Kossasi juga pernah menjabat Direktur Investasi PT Taspen dan kini jabatannya Direktur Utama PT Taspen. ANS Kossasi dalam beberapa jabatannya di BUMN dan BUMD, tercatat sudah 4 kali melaporkan LHKPN sejak tahun 2010. Saat menjabat sebagai Dirut Investasi PT Taspen pada tahun 2020 dilansir dari Bangkapos, harta kekayaannya Rp34.816 miliar. Setelah viral, Direktur Utama PT Taspen ANS Kossasi melalui kuasa hukumnya Duke Ari Widakdo dilansir dari Tribun News, membantah tudingan pengacara Kamarudin Simanjuntak. Duke mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait dengan tudingan yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak tersebut. Sebagaimana tudingan rekan Kamarudin itu adalah tidak benar. Kemudian yang terakhir, upaya hukum, kami sebagai tim kuasa hukum atas permasalahan ini akan mengambil langkah-langkah hukum untuk melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian. Duke juga membantah tudingan Kamarudin yang menyebut kliennya memiliki sejumlah wanita simpanan dalam mengelola uang Rp300 triliun tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa kliennya memang menikah 2 kali, namun kedua pernikahan itu telah berakhir alias cerai. Pernikahan pertama dengan Yulianti Malingkas yang telah berakhir, kemudian pernikahan kedua dengan Rina Lawi yang diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Maret tahun 2021 lalu. Duke menegaskan, PT Taspen mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dalam pelaksanaan investasi dan pengelolaan seluruh program yang ada. Selain itu, lanjut Duke, kinerja PT Taspen khususnya pada bidang pengelolaan investasi dan operasional telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di mana berdasarkan hasil audit BPK RI dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!